Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang alat pencernaan babi. Berikut nama-nama anggota kelompok 9. Sistem pencernaan babi merupakan sistem pencernaan monogastrik, di mana sistem pencernaan babi sangat sesuai untuk pakan berbasis konsentrat yang biasanya diberikan kepada ternak babi. Dalam hal organ-organ yang terlibat, seluruh saluran pencernaan relatif sederhana yang terhubung dalam tabung muscola membranus berurutan dari mulut sampai ke anus. Mulut adalah tempat di mana pakan pertama kali memasuki sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi yang membantu proses pengunyahan makanan. Di sini terjadi pemecahan secara mekanik di mana pakan dikunyah dan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan gigi. Air ludah atau saliva yang diproduksi dalam mulut berfungsi melunakkan dan melembabkan pakan. Saliva juga mengandung enzim amilase yang membantu melumatkan makanan sebelum masuk ke kerongkongan atau esofagus. Ini adalah bentuk mulut babi. Kerongkongan atau esofagus. Peranan esofagus dalam proses pencernaan babi adalah sebagai saluran pakan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Hal ini dipertegas oleh pendapat Tanudimaja tahun 1980 yang menyatakan bahwa esofagus adalah saluran elastis sepanjang leher menuju ruang thoruk dan berakhir di dalam lambung. Kontraksi otot mendorong makanan ke lambung untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kontraksi otot pada kerongkongan yang menyebabkan terdorongnya makanan ke lambung. Di bagian akhir pada kerongkongan terdapat bagian kutub yang disebut cardiac valve yang mencegah kembalinya makanan yang sudah sampai pada organ lambung. Lambung. Di dalam lambung babi terdapat asam klorida yang dikeluarkan oleh sel-sel dinding lambung. Asam klorida tersebut membantu mempermudah pemecahan nutrien. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan isinya yang telah disterilisasi kemudian dipindahkan ke usus halus. Anatomi saluran pencernaan diketahui bahwa bahan makanan akan mengalami proses enzimatis di dalam lambung sebelum mengalami proses fermentasi oleh mikroorganisme. Tempat di mana asam klorida atau HCl yang dikeluarkan oleh sel-sel di dinding lambung. Usus halus. Usus halus merupakan tempat utama penyerapan nutrien dan usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Bagian duodenum kira-kira sepanjang 12 inci dan merupakan bagian dari usus halus, di mana sebagai tempat bermuaranya saluran kelenjar dari pankreas dan hati atau empedu. Begitu Kay melewati duodenum, proses pencernaan terus berjalan lancar. Setelah meninggalkan duodenum, Kay memasuki bagian tengah usus halus yaitu jejunum. Jejunum berperan memecah nutrien lebih lanjut serta proses awal penyerapan nutrien. Penyerapan nutrien berlanjut ke bagian akhir usus halus, yaitu di bagian ilium. Penyerapan nutrien di jejunum dan ilium terjadi di daerah yang disebut brush border atau jaringan mukosa usus. Sebagai pemecah nutrien dalam pakan secara enzimatis dan tempat terjadinya penyerapan hasil pemecahan enzimatis. Usus besar. Usus besar atau hindgut meliputi 4 bagian utama tempat digesta lewat menuju anus. Pertama, digesta atau chyme yang mengalir dari usus halus masuk ke dalam cecum. Cecum memiliki 2 bagian, yaitu bagian pertama yang memiliki usus buntu atau blind end, di mana material atau digesta sama sekali tidak bisa lewat. Bagian kedua dari cecum terhubung ke usus besar atau kolon. Selanjutnya digesta dibawa ke rektum dan anus di mana sisa digesta diekskresikan. Selama di dalam usus besar, sebagian besar air diserap dan digesta dikondensasi menjadi semi padat dan dikeluarkan melalui rektum, seterusnya dibuang melalui anus. Terjadi pemecahan sisa pakan dalam jumlah sedikit. Berikut adalah organ dalam lengkap babi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat.